semuanya anak-anak persiapkan Alkitabnya, persiapkan pensilnya, dan persiapkan juga bukunya ya. Kita akan datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita akan awali ibadah kita dengan mengangkat lagu penyembahan dengan sikap berdoa dengan judul Selamat Pagi Bapa. Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi kami akan kembali bersorak-sorak untuk Tuhan. Berkati setiap anak-anak yang berada di rumah, berkati hati dan pikiran mereka, supaya mereka tertuju kepada Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan kembali bersorak-sorak untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua anak-anak katakan, amin. Oke, kita akan melanjutkan ibadah kita.
Tuhan dengan judul lagu Sungai Sukacitamu. Semuanya bangkit berdiri ya. Firman Tuhan, semuanya kitabnya sudah harus ada di depannya ya. Tapi sebelum kita mendengarkan bunyi firman Tuhan, kita akan kembali bernyanyi dengan judul Bagikan Bejana. Siap
sudah saatnya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Berikan kami Tuhan telinga sebagai telinga seorang murid, supaya kami dapat melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar pagi hari ini? Mister berharap semua dalam keadaan sehat dan baik. Pada saat ini kita akan siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bertepuk tangan, dan saat ini kita mau dengarkan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui firman Tuhan. Nah, anak-anak, tema yang Mister sampaikan kepada kita hari ini tentang tema minggu yang lalu, yaitu buah-buah roh. Dan ini yang kedua yang Mister sampaikan kepada anak-anak, yaitu sukacita. Ya, kita baca Alkitab kita di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Anak-anak silakan perhatikan layar, dibaca dengan sungguh-sungguh supaya anak-anak mengerti dan memahami firman Tuhan hari ini. Begini bunyi firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, ada dua model, ya, ada dua model atau ada dua gaya kehidupan anak-anak Tuhan. Yang pertama, ada model gaya hidup anak Tuhan dan ada model gaya hidup bukan anak Tuhan. Anak Tuhan artinya anak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sebagai apa? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Tetapi anak yang bukan milik Tuhan adalah anak yang tidak percaya akan Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Nah, anak-anak yang ada di rumah, yang sedang beribadah pagi hari ini, semua kita adalah anak siapa? Anak Tuhan, ya. Kalau kita anak Tuhan, maka kita memiliki model gaya hidup yang mau dipimpin, diarahkan, dididik, diajar oleh siapa? Oleh roh itu sendiri. Nah, anak-anak, tadi kita sudah baca
Ya, ini model gaya anak Tuhan. Di dalamnya ada buah-buah roh. Ya, ada buah-buah roh. Apa saja itu? Mungkin kemarin sudah disampaikan dan akan Mister sampaikan lagi kepada anak-anak supaya anak-anak yang ada di rumah boleh mengerti, memahami, menghafalnya, mengingatnya apa itu buah-buah roh. Kalau kita anak Tuhan, kalau kita milik Tuhan, maka kita punya ya buah-buah roh itu. Apa itu? Kita punya kasih, kita punya sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi ada 9 buah ya. Anak-anak pernah nggak makan buah yang paling enak yang kalian makan? Katakan itu seperti apa misalnya, buah apa? Buah apel, ya, buah melon, apalagi pir, semangka, buah duren. Enak nggak rasanya? Enak. Mister juga sudah pernah makan, sangat enak sekali. Tetapi ada yang lebih enak lagi, ya. Ada buah yang sangat manis, buah yang sangat-sangat enak sekali dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Apa itu? Ini dia buah roh. Kasih itu lebih enak dari buah yang lain. Sukacita itu lebih enak dari buah duren. Ya, damai sejahtera itu lebih enak dari buah semangka. Kesabaran itu lebih enak dari buah melon. Kemurahan itu lebih enak dari buah jeruk. Ya, kebaikan itu lebih enak dari buah apa? Pir. Kesetiaan itu lebih enak dari buah yang lain. Kelemah lembutan itu lebih enak dan penguasaan diri itu jauh lebih enak, lebih manis, lebih sedap dan lebih perfect dibanding dengan buah yang sudah pernah kalian makan. Nah, kenapa? Karena itu datangnya dari Tuhan sendiri. Ya, itu datangnya dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, pertanyaannya apa itu buah roh, Mister? Nah, apa itu buah roh? Buah roh itu adalah yang pertama buah kehidupan. Apa? Buah kehidupan. Jadi anak-anak, kita ini hidup di dunia, ya. Kita ini sedang hidup dalam dunia di mana kita diciptakan oleh Tuhan. Dan yang kedua, buah roh itu adalah buah iman. Ya, iman kita kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Jadi buah roh yang sudah kita lihat tadi yang ke-9 itu adalah itu buah kehidupan kita dan itu buah iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita percaya, kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Yesus itu adalah juru selamat kita. Yesus itu adalah penyelamat kita. Oleh karena itu kita harus hidup di dalam buah itu. Buah apa? Itu tadi yang ke-9. Karena itu adalah buah kehidupan Mister, buah kehidupan Miss, buah kehidupan anak-anak, dan buah kehidupan orang tua. Dan bukan hanya sebatas itu, dia juga buah iman kita kepada Tuhan. Kalau kita hidup dalam kasih, hidup dalam sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kebaikan, itulah buah kehidupan kita. Dan itulah buah iman kita kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus sendiri memberikan buah roh itu kepada manusia. Kenapa Tuhan itu berikan kepada manusia? Kenapa enggak kepada binatang? Kenapa enggak kepada ciptaan yang lain? Seperti misalnya hewan, burung-burung, ikan-ikan, ya, binatang-binatang yang ada di darat. Kenapa enggak tidak Tuhan kasih kepada mereka? Nah, alasannya Tuhan ciptakan manusia sebagai ciptaan yang mulia, yang berharga.
Ya, itu sebabnya Tuhan berikan itu buah roh kepada manusia supaya manusia itu hidup dipimpin, diarahkan ya untuk menjadi anak yang lebih baik, untuk menjadi anak yang lebih kreatif, untuk menjadi anak yang efektif, anak yang efisien, anak yang pinter, yang pandai dan lain sebagainya. Itu Tuhan kasih itu kepada manusia sebagai ciptaannya. Ya, tujuannya supaya apa itu Mister dikasih Tuhan buah roh itu yang ke-9 itu? Nah, tujuannya adalah supaya manusia, siapa manusia? Mister, Miss, dan anak-anak bahkan kita semua hidup dalam apa? Dalam kebenaran dan mencerminkan kehidupan Tuhan Yesus. Nah, apa itu kebenaran? Kebenaran adalah firman Tuhan, Alkitab, nasihat-nasihat dari apa yang tertulis di dalamnya supaya kita hidup di situ. Nah, apa yang tertulis di dalam situ? Yang tertulis jangan berbohong, jangan mencuri, jangan melawan, ya. Jangan mengucapkan kata-kata kotor, ya, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa hidup di situ. Nah, kita hidup dalam kebenaran. Kebenaran apa? Itu tadi yang ke-9 buah roh, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Dan bukan hanya sebatas itu, ya, kita semua anak Tuhan, kita semua anak Tuhan Yesus harus mencerminkan siapa? Tuhan Yesus dalam hidup kita. Wah, kalau kita hidup dalam kasih, hidup dalam sukacita, orang bisa melihat, itu loh siswa dari SD Kasih Karunia sangat-sangat baik, ya. Punya kasih, punya sukacita, punya damai sejahtera, dan lain sebagainya dalam siapa? Dalam diri mereka. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Nah, buah roh yang kita bahas hari ini adalah apa? Sukacita. Ya, minggu kemarin ya, Miss Cindy sudah sampaikan tentang apa? Kasih. Dan buah yang kedua yang paling manis, yang paling enak, yang paling lezat hari ini yang kita bahas adalah sukacita. Sukacita. Oh, sukacitaku. Nah, ada kan lagunya? Nah, ini yang kita bahas hari ini. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, apa itu sukacita? Nah, menurut anak-anak apa itu sukacita? Ayo Anda ada berpikir dulu ya, anak-anak berpikir dulu, apa itu ya sukacita? Ya, sukacita itu adalah senang. Wih, sukacita itu bahagia. Wow, sukacita itu gembira. Kemudian sukacita itu beria-ria. Wah, senang, bahagia, gembira, beria-ria. Itulah yang disebut dengan apa? Sukacita. Nah, ada kan satu lagunya. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Yeay. Diberikan Tuhanku. Nah, ada SUKACITA di mana? Di hati kita. Siapa yang memberikan itu? Tuhan Yesus. Sehingga kita bisa senang, bahagia, gembira, dan beria-ria sebagai anak Tuhan. Ya, oke. Kemudian kita bersukacita bukan karena uang. Ya, kalau anak-anak punya uang, wah, saya bersukacita saya punya uang, bapak saya punya uang, dan lain sebagainya. Bukan juga karena harta, ya, bukan juga karena kekayaan, bukan juga karena anak-anak pintar, ya, bukan juga karena mendapat nilai yang bagus, wow, bukan juga karena punya mobil, ya, bukan juga karena punya handphone, ya, dan lain-lain sebagainya. Bukan itu yang membuat kita bersukacita. Ya. Tapi apa ya, Mister, yang membuat kita bersukacita? Saya kan kalau punya uang, wah, saya senang. Saya kan kalau punya handphone bagus, handphone mahal, wah, saya bisa bermain game, Mister. Saya senang, saya bahagia. Nah, itu bukan sukacita yang sesungguhnya. Ya, itu mah sukacita dunia yang akan hilang ya dalam sekejap mata.
Nah, uang, harta, kekayaan, kepintaran, nilai yang bagus, punya mobil, punya handphone, dan lain sebagainya, itu sukacita dunia yang akan hilang, lenyap, ya, tidak akan bertahan dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, tetapi apa yang membuat kita tetap bersukacita? Ya, apa yang membuat kita sebagai anak-anak Tuhan tetap dan terus bersukacita? Nah, ini yang menjadi alasannya yang penting bagi anak-anak. Perhatikan, yang pertama kita tetap bersukacita karena ada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Itu yang membuat kita bersukacita. Setiap hari, setiap detik, setiap jam, setiap menit, setiap waktu, kapan saja dan di mana saja kita tetap bersukacita karena apa? Ada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Coba anak-anak pagi hari ini pegang dadanya, apakah ada Tuhan Yesus? Kalau ada Tuhan Yesus berarti anak-anak pasti bersukacita. Tetapi kalau tidak ada Tuhan Yesus berarti dia tidak atau belum bersukacita. Mungkin lagi masih ngambek, masih ngantuk, masih malas. Nah, ya, itu tadi bukan anak siapa? Anak Tuhan atau anak iblis? Itu anak iblis. Tapi anak Tuhan ketika ada Yesus dalam hidupnya, dia bersukacita. Dia mengawali paginya dengan apa? Dengan sukacita. Wih, hari ini saya mau ibadah, saya mau dengar firman Tuhan, saya sungguh-sungguh, saya mau memperhatikan, ya, karena ada Tuhan Yesus dalam hidupnya. Itu yang membuat dia bersukacita. Lalu yang kedua apa lagi, Mister? Ya, yang kedua karena kita sudah diselamatkan dari dosa-dosa kita. Siapa yang menyelamatkan kita? Tuhan Yesus. Itulah yang membuat kita bersukacita. Dosa kita dihapuskan, dosa kita disucikan, dosa kita dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga kita semua bersukacita. Hore, saya tidak berdosa lagi. Saya tidak mau jatuh, saya tidak mau hidup dalam dosa lagi. Hore, terima kasih, saya bersyukur sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah ampuni dosa-dosa saya. Itulah yang membuat kita bersukacita terus. Ya, itulah yang membuat kita bersukacita setiap saat, setiap hari, setiap waktu. Nah, yang ketiga adalah karena kita diberi kekuatan oleh Roh Kudus. Wah, ada Roh Kudus yang memberi kita kekuatan. Sehingga kita bersukacita. Wih, hari ini saya bersukacita karena ada Roh Kudus, ada kekuatan, ada semangat yang baru, ada semangat yang baru, ada power yang baru yang Tuhan berikan kepada saya sehingga wajah saya berseri-seri, ya. Wajah saya sangat berseri pagi hari ini karena ada kekuatan baru. Sehingga kita apa? Bersukacita. Nah, ya. Bersukacita karena apa? Ada kekuatan dari Roh Kudus. Kemudian yang keempat karena kita hidup di dalam Kristus. Wah, jadi kita bukan lagi hidup di luar Kristus, tapi kita sudah di dalam. Kalau sudah di dalam berarti yang membungkus kita siapa? Tuhan Yesus. Ya, sehingga kita tidak lagi menjadi anak-anak yang lemas, yang loyo, yang patah semangat. Tapi karena kita ada dalam Kristus, kita terus bersukacita. Karena sukacita itu adalah Tuhan sendiri yang memberikannya kepada siapa? Kepada manusia. Dan kita sudah ada di dalam Kristus. Ya, kita bukan di luar Kristus, tapi kita di dalam Kristus. Anak-anak semua yang ada di rumah adalah milik Kristus. Tuhan ada dalam kita sehingga kita bersukacita. Yang kelima, karena kita telah dibeli oleh Tuhan Yesus Kristus. Wah, bagaimana caranya, Mister? Nah, tadinya kita manusia berdosa, tapi Tuhan beli kita dari dosa kita. Ya, Tuhan bayar dengan kematiannya sehingga kita menjadi milik Tuhan. Kita menjadi kepunyaan Tuhan. Dan yang terakhir, yang keenam, karena kita sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Ya, Mr. Miss dan kita semua anak-anak, orang tua semua milik Yesus Kristus, bukan milik iblis lagi, bukan milik dunia lagi, tapi kita milik Yesus Kristus sehingga kita terus tetap bersukacita, sehingga kita terus tetap gembira, bahagia dalam hidup kita. Mungkin hari ini banyak masalah, banyak tantangan yang
dialami oleh anak-anak, situasi saat ini yang kita hadapi membuat kita tidak bersukacita. Tapi ingat, ya, ingat, COVID-19 tidak akan menghilangkan sukacita kita. Karena kita sudah menjadi milik Kristus, sudah kepunyaan Allah, sudah ditebus, dan sudah dibeli, sudah dibayar oleh kematian Yesus Kristus. Itulah yang membuat kita bersukacita. Amin. Sudah mengerti semua? Biarlah kita terus menghidupi buah roh sukacita dalam hidup kita. Amin. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini buat firman-Mu yang kami dengarkan. Biarlah firman-Mu kami lakukan dalam hidup kami. Hari ini hamba-Mu berdoa buat anak-anak yang sudah mendengar firman-Mu, yang sudah beribadah hari ini. Kiranya Tuhan menolong, menyertai, memberi kekuatan, kesehatan dalam kehidupan mereka. Keluarga mereka berkati, studi mereka berkati. Biarlah mereka terus bersukacita dalam kegiatan pembelajaran mereka. Berkati sekolah kami, SD Kasih Karunia, kiranya Tuhan terus berkarya di sekolah kami. Berkati yayasan, berkati kepala sekolah, para miss dan mister yang ada di Sekolah Kasih Karunia. Kiranya Tuhan menolong, memberi kekuatan, kesehatan, semangat, dan kemampuan yang baru untuk kami melakukan pekerjaan kami. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kiranya Tuhan memelihara, menjamah, menyembuhkan, memulihkan bangsa kami dari segala penyakit, dari segala virus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami pagi hari ini. Kami percaya berkat-Mu terus mengalir seperti air mengalir dalam kehidupan kami. Berkat sukacita, berkat damai sejahtera, dan berkat yang ajaib Tuhan berikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.